Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah serta bunda-bunda, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan kita bisa bermuajahah di program kajian kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad ya dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya Isa Ansori bersama Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sebagai narasumber kami. Kita ada di Masjid Babus Salam di perumahan Pabean Asri Sedati Sidoarjo. Dan tema yang kita akan kaji bersama adalah tentang takwa. Jadi takwa itu definisinya mengerjakan apa yang diperintah dan pada saat yang sama kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutannya tentang takwa itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tidak hanya di pasar, tidak hanya di kantor, tapi dimanapun kita harus bertakwa. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Baik, sekarang saya langsung mengajak pemirsa semuanya serta bunda-bunda untuk langsung bertemu dengan Kiai Haji Romo Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Yai. Alhamdulillah. Segar bugar. Bunda-bunda solihah juga kelihatan wajahnya. Wajah nggak punya utang. Alhamdulillah. Kurangnya satu, belum sarapan. Oh iya. Masih pagi doang. Masih terlalu pagi. Terlalu pagi. Tapi sudah disiapin. Alhamdulillah. Ngarep. Baik, Yai, kita akan bahas tentang takwa karena ini penting ya sebagai modal kita, sebagai bekal bahkan watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah dan bekal yang paling baik atau sebaik-baik bekal adalah takwa. Monggo ya. Baik, terima kasih Bunda Solihah yang kelihatan wajahnya wajahia ceria. Ceria. Itu pertanda nggak punya hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah referensi syarah hadis arba'in. Syarah hadis arba'in lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawari Ad-Dimsyiki. Pada hadis yang ke-18. Yeah. Hadis ini syarahnya kalau bukan syarahnya kecil. Ini syarahnya. Ada sebuah hadis, hadis ke-18 ini dari Abi Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Jadi an Abi Dzarrin wa Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah menyampaikan satu statement hadis. Yang bunyi hadisnya ialah ittaqillaha. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering terjadi itu takut kan di masjid ya. Kronologi disampaikan berbagai macam. Begitu turun dari masjid sandal kok lebih api, ijolai akhir. Katanya ambillah yang baik-baik. Kata Ustadz tadi waktu pengajian di masjid, ambillah yang baik-baik. Yang jelek ditinggal. Karena kebetulan sandal yang saya pakai ke masjid jelek, ternyata ada yang api, ijolai. Jadi makanya Rasulullah menyampaikan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada ya di mana saja, di pasar monggo. Jadi kalau takwa itu dibawa kemana-mana, misalnya dibawa ke pasar, mau nyuri timbangan ya nggak berani, karena takwa. Ada yang nginceng, apa nginceng itu? Ngintip. Ada CCTV. Lalu kalau dibawa ke kantor juga takwa ini dibawa ke kantor, CCTV-nya ikut ke kantor. Yang tidur di kantor ketahuan. Namanya CCTV. Rekam jejak. Lalu berikutnya ittaqillah.
Takutlah engkau kepada Allah. Takut kepada Allah. Berikutnya hadis ini saya baca lengkap terlebih dahulu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi bahasa sederhananya atbi'is sayyi'ah hasanah. Kalau kita berbuat jelek, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Maka tamhuha, perbuatan yang baik itu akan menghapus kegiatan kita yang jelek. Yeah. Bukan berarti sekarang berbuat jelek, besok berbuat jelek lagi. Membuka uang. Gusti Allah faham. Ya bilang dia, Gusti Allah faham. Lalu berikutnya yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlakul karimah lah. Beretika baiklah kepada sama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Tadi disinggung oleh Ustadz Isa Ansori, takwa itu adalah, ulama mendefinisikan takwa itu ialah imtithalu awamirihi, mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh Allah. Nah, waktunya sholat, instruksi Allah. Imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Kalau anak kecil sebelum bulughh, sebelum balik, itu kan belum ada perintah. Yeah. Contoh kecil begini bun, muru auladakum, contoh kecil, muru instruksikan, auladakum terhadap anak-anakmu, instruksi apa? Bis sholati, untuk menunaikan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun. Instruksi ini manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Ada istilah baligh bun, baligh, sudah baligh. Kalau orang anak laki baligh itu adalah manakala sudah mimpi basah. Tahu mimpi basah kan ya? Anak saya pulang karena gurunya dulu waktu SD, tanda-tanda baligh itu kalau anak kecil sudah mimpi basah. Begitu anak saya bangun, mi ke uminya, saya sudah baligh mi. Kenapa sayang? Apa sudah mimpi basah? Begitu kita lihat ngompol. Baik, ya di jeda sebentar ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena baru mukaddimah yang ingin disampaikan Yai Farmadi tadi tentang bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kita masih ada di program kajian kini. Saat lagi kita akan lanjutkan. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program kajian kini Jawa Pos TV, terima kasih. Dan Anda belum terlambat karena baru satu segmen ya yang sudah kita lalui. Dan saya Isa Ansori masih bersama Ustadz Haji Farmadi Hashim, narasumber kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga bunda-bunda muslimah yang ada di Masjid Babus Salam, Pabean Asri Sedati Sidoarjo. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, Yai kita lanjutkan mimpi basahnya tadi.
Itu pipis saya. Oh, Gitu. ngompol. Bukan ngomfol itu. Ngompol. Itu, Ya. itu. Yang kedua, kalau bagi anak perempuan itu sudah waktunya balik, Ya. manakala si anak perempuan kita sudah haid. Ya. Haid. Biasanya haid itu kisaran umurnya berapa, Bun? 9. Ada yang 10, ada yang 9. Karena sekarang Bunda, berbagai macam makanan yang dimakan oleh anak kita mengandung hormon besar itu. Tayangan yang dilihat oleh anak kita, bacaan yang dibaca oleh anak kita, sang anak belum waktunya haid itu sudah haid. Matang sebelum waktunya. Maka jadi itu haid. Maka kalau anak kita sudah haid yang perempuan, itu sudah masuk akil balik dan sudah masuk perintah untuk menunaikan perintah-perintah yang lain, sholat, puasa dan seterusnya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Adalah bapak dan ibu kita. Maka ittaqillah, takutlah engkau para bapak, para ibu kepada Allah terhadap anak kita, termasuk juga. Jadi ada sebuah amanah Bunda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua tentang anak kita. Muru tadi, instruksikan auladakum terhadap anak-anakmu bisolati, untuk menunaikan ibadah salat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun. Maka kalau bapak dan ibu kita tidak memberi instruksi kepada anak kita menunaikan sholat tadi itu, karena kesibukan ayahnya, kesibukan ibundanya, maka suatu saat nanti sang anak akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menuntut keadilan di hadapan Allah, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara bukan lisan kita. Yang berbicara adalah tangan kita. Karena pada dasarnya lisan kita itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma, saat ini, nakhtimu ala afwahihim, lisan kita dikunci oleh Allah. Karena sudah dikunci oleh Allah, maka lisan itu tidak akan bisa berbicara, apalagi berbicara bohong. Lalu saksinya siapa? Ketua RTK, ketua majelis taklim? Tidak, kata Allah dalam Al-Quran, wa tashhadu arjuluhum. Yang menjadi saksi di hadapan Allah adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Nyun sewu, misalnya hari ini tanggal sekian bulan sekian pas di Masjid Babu Salam, apakah engkau datang ke masjid, ikut kegiatan masjid, kegiatan kajian, lalu sambil lihat iktikaf? Iya ya Allah. Yang menjawab iya itu bukan lisan kita. Karena pada dasarnya lisan kita sudah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan. Iya ya Allah, kami hadir ke majelis taklim itu ya Allah di Masjid Babu Salam. Iya. Ditanya oleh Allah saksinya, kaki. Ya betul ya Allah. Bahkan nanti, iya betul ya Allah, pulang dari masjid keliru sadar. Ngeliru itu. Jadi karena ada takwa tadi, enggak. Takwa itu sederhana, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau engkau sekarang sudah balik, nak, wajtinabu nawahihi, larangan-larangan Allah sudah mulai, enggak boleh saya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, kecuali haid, nak. Wajtinabu nawahihi, jadi menjauhi larangan-larangan Allah, jangan dikerjakan, itu adalah larangan Allah. Sirron wa alaniyatan, baik itu sirron secara siri, alaniyatan secara terang-terangan. Contoh kecil Bunda, yang sirron. Kalau Bunda sholat isya, misalnya dalam kamar, peteng, lampu mati, berani enggak panjenengan sholat isya di korting mumpung enggak ada orang, diskon saja lah jadi 3 rakaat? Enggak berani. Berani? Enggak berani. Karena CCTV Allah jelas. Awas kon yo. Takwa. Kalau takwa ada di kita, aman. Atau mungkin
karena di masjid nggak ada orang, saya nggak usah wudhu padahal nggak punya, langsung sholat. Bukan diawasi ketua takmir, diawasi Allah. Allah yang ngawasi. CCTV Allah selalu ngikuti. Makanya takwa itu dibawa ke masjid juga dibawa, ke pasar pun juga dibawa. Termasuk panjenengan sholat malam, berani enggak ya? Mumpung enggak ada ketua takmir, suami enggak ada, anak enggak ada, terus enggak apa-apa sholat maghrib 2 rakaat saja. Mumpung dapat diskon. Bukan, dapat diskon itu bunda-bunda sholihah di saat kita sholat musafir ya. Sholat safar, sholat musafir di saat panjenengan perjalanan 85 kilo, maka diperbolehkan zuhur sama asar, asar sama zuhur. Diperbolehkan. Apa namanya? Jamak kosong. Atau mungkin yang 4 bisa jadi 2, yang 2 itu tetap 2 subuh, gue jadi 1. jadi kalau jamak takdim berarti asarnya dimajukan ke zuhur, sholatnya di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, zuhurnya diakhirkan ke asar. Bisa 4 rakaat, atau mungkin sebaliknya dispensasi, yang 2, yang 4 jadi 2, 4 jadi 2, yang 3 maghrib sama isya. Apa begitu rukuk sudah 1,5 langsung assalamualaikum? Ya enggak, yang tidak boleh itu 2 jadi 1, 3 jadi 1,5, itu enggak bisa ya bun ya. Nah, itu maka itakillah, ada orang enggak ada orang tetap enggak bisa diawasi oleh Gusti Allah. Atau mungkin ada orang jualan depan rumah, karena orang yang jualan bakul sepeda motor, mumpung mampir pamit pipis, mumpung kano wongi tak colong situ. Kata Allah, engkau dise ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di mana engkau berada. Lah kalau ada lombok jatuh. Lombok jatuh gimana? Lomboknya bakul jatuh. Ada bakul, lombok itu kembalikan engkau dulu. Ya bun ya. Baik. Yai, kita kembali jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan lanjut sampai pukul 6 nanti. Dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi hingga 1 bulan lebih. Tak hanya puluhan hektar lahan persawahan mengalami kekeringan hingga gagal panen. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Alhamdulillah, sampai sekarang saya Isa Ansari bersama narasumber kami Romo Kiai Haji Farmadi Hasyim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi setiap hari Ahad silakan nyalakan televisi dan cari Jawa Pos TV. Di situ ada program Kajian Kini Jawa Pos TV. Dan sekali lagi kita ada di program Kajian Kini Inspirasi Nurani. Baik, mudah-mudahan tercerahkan nurani kita, terinspirasi oleh materi yang kita bawa tentang ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Monggo Yai.
Baik, terima kasih. Ada sebuah hadis begini. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, orang yang paling banyak masuk surga itu siapa sih? Orang yang bagaimana sih? Lalu faqala, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang berbudi pekerti baik. Kata Rasulullah. Yang kedua, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Rasulullah ditanya juga, siapa ya Rasul orang yang paling banyak dimasukkan ke neraka Allah? Rasulullah menjawab, faqala, Rasulullah menjawab, al-fammu wal farju. Orang yang tidak mampu menjaga lisan dan tidak mampu menjaga kemaluan. Ojo ngomong-ngomong yo, gitu loh. Bahasanya kan gitu. Jangan bilang-bilang bun ya. Itu, kalau sudah mulai itu, jangan bilang-bilang. Ketemu lagi dengan satunya, jangan bilang-bilang ya. Semua se-RW paham, jangan bilang-bilang. Semua ngomong jangan bilang-bilang. Jadi, jangan bilang-bilang itu se-RW. Jangan bilang-bilang. Jadi itu mampu menjaga lisan dan mampu menjaga kehormatan. Orang yang kelak yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga itu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang ibu-ibu soleha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tadi hadis yang saya baca, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini dalam sebuah syarah hadisnya, hadal hadis yajma'u baina salasati umurin hammah. Ada 3 hal penting dalam hadis ini. Yang hadisnya pendek, cuma ada 3 hal penting. Pertama, tentang taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Tentang menerangkan tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, itba'us sayyi'atil hasanah. Jadi setelah mengerjakan perbuatan salah, perbuatan dosa, lalu diikuti dengan perbuatan yang baik, litakfiris sayyi'ah, untuk menghapus dosa-dosa yang salah tadi itu. Dan yang ketiga, wal khuluqul hasanu, budi pekerti baik. Jadi hadis itu mengandung 3 hal yang penting. Tadi masalah takwa. Takwa sudah jelas, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan, baik itu secara terang-terangan maupun sirri. Makanya ada orang ngomong nikah sirri itu nggak ada yang tahu. Nikah sembunyi-sembunyi. Nikah sembunyi-sembunyi. Jadi mohon maaf. Nikah sembunyi itu Bu, nikah itu pada dasarnya dicatat kan ya, dicatat. Al-Quran yang menyampaikan dicatat itu. Kalau engkau punya hutang piutang, hendaklah dicatat, karena manusia juga lupa. Termasuk sirri itu apa? Sirri itu karena nggak dicatat, itu aja. Ya itu berikutnya. Jadi menjaga tadi itu. Jadi dari Abdullah bin Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sih orang muslim? Al-muslimu, orang muslim itu man salimah min lisanihi wa yadihi. Orang yang salimah min lisanihi, mampu menjaga lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wa yadihi ini termasuk penafsirannya saling mukul, saling nyolong. Apa nyolong itu apa ya? Iya, mencuri. Itu yang pertama tentang takwa ya. Takwa. Jadi mulai sejak dini ayo tanamkan pada anak-anak kita untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang saya sampaikan tadi beberapa hari itu. Nah, kalau anak kita pulang dari sekolah misalnya ya, dalam berbagai macam contoh saya sampaikan. Nah, anak kita pulang dari sekolah lalu bawa mangga, yang mangga itu dibawa pulang secara hitungan akal anak kita SD kelas 2 nggak mungkin pulang bawa mangga, beli mangga, lalu ditanya, ya enak sayang, manis, bla bla bla. Si anak akan ngomong halal sudah itu, besok tak ulangi lagi ya. Maka ditanya, nak dari mana? Ngambil di depan rumahnya Abah Isa Ansori. Bahaya itu sudah. Ibu takwa.
Jadi nak sampaikan nak, kalau ada orang nggak ada orang saya sholat asar ya tetap nak di rumah maupun di masjid ya 4 rakaat. Berikutnya yang kedua itu adalah dalam sarahnya ini adalah itba'us sayyi'atil hasanah. Saat kita mengerjakan perbuatan yang jelek, maka segera ikuti perbuatan yang baik. Istighfar. Lalu tidak akan mengulangi lagi. Ada sebuah hikayat menarik dalam sebuah referensi Riyadhus Shalihin bab agak awal. Ada seorang pembunuh yang saat itu, kata Rasulullah hadis ini, saat itu membunuh 99 orang. Di saat sudah membunuh 99 orang, menyesal sudah. Menyesal hingga akhirnya datang ke salah seorang ulama besar, nanya tentang hukum, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya bertaubat kepada Allah karena menyesali perbuatan-perbuatan dosa saya, apakah dosa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat saya bertaubat? Kata sang ulama, enggak mungkin engkau seorang pembunuh 99 orang ini loh ya, orang, bukan nyamuk. Orang, enggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pembunuh tadi itu begitu mendengar kabar dari sang kiai, sang ulama, karena tidak diterima taubatnya, dibunuh sekalian. Lengkap sudah 100. Lengkap 100, orang mau bertaubat, datang ke salah seorang, disampaikan tidak akan diterima taubatnya. Bunuh sekalian pas 100. Hingga akhirnya datang ke salah seorang ulama lagi. Wahai kiai, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bertaubat kepada Allah, diterima taubat saya oleh Allah? Jawaban sang kiai, diterima oleh Allah. Iya, pasti diterima oleh Allah. Selama engkau menyesali perbuatan-perbuatan dosamu, engkau akan diampuni dosanya oleh Allah. Terus bagaimana? Maka kata sang ulama, idhab ila ardikada. Engkau silahkan berangkat ke salah satu tempat, yang tempat itu adalah tempatnya orang ibadah. Hum ya'budunallaha. Mereka orang yang bertempat tinggal di sana, beribadah kepada Allah semua. Di tempat itu. Wala tarji, dan jangan engkau pulang ila ardika, ke rumahmu lagi. Karena rumahmu itu adalah tempat orang bermaksiat. Baik. Tempat orang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya atas perintah sang ulama itu, sang pembunuh berangkat. Di saat berangkat, karena ada yang mau lewat, kita dulu. Jeda dulu ya. Dan si pembunuh berhenti sebentar ya. Baik. Pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini Jawab Pos TV dan saya Isa Ansori masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim. Kita jeda sebentar untuk melihat dulu beberapa tayangan berikut dan kita lanjut sesaat lagi. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia yang saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Kita masih ada di program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansori sebagai pemandu. Saya mendampingi narasumber setia kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Kiai Haji Farmadi Hashim. Dan kita masih ada di program kajian Kini di Masjid Babu Salam, Pabean Asri Sedati Sidoarjo, bersama ibu-ibu Bunda Muslimat dari Masjid Babu Salam. Dan sekali lagi pemirsa dan juga ibu-ibu, kita masih ada di program kajian Kini, menginspirasi nurani. Baik, kita lanjut kembali, Yai. Nah, tadi ceritanya kan ada seorang pembunuhnya nggak tanggung-tanggung, 99 orang. Kemudian ketemu dengan ulama. Ternyata ulama ini menyatakan nggak mungkin dosa-dosamu diampuni. Mangkel. Dihabisin juga. Pas 100. Iya, pas 100. Kemudian ke ulama yang lain, dan ternyata ahli ibadah ini bilang ampunan Allah itu luar biasa. Kamu pasti diampuni dengan catatan taubatan tidak nasuha, mengulangi perbuatan, taubatan nasuha. Monggo, Yai. Di tengah perjalanan menuju tempat yang diperintahkan oleh ulama tadi itu meninggal, wafat di tengah jalan. Yeah. Hingga akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat, ada Bu Rahmat ya, enggak ada ya? Enggak. Mohon maaf Bu Rahmat. Bu Rahmat, mohon maaf. Saya enggak ngerasain loh. Ada malaikat rahmat dengan malaikat adab, ini berselisih paham. Ya. Kata malaikat adab, ini harus masuk neraka. Ya. Karena sudah enggak tanggung-tanggung 100 orang yang dibunuh. Kata malaikat adab, tidak, tetap diterima taubatnya oleh Allah, karena orang ini sudah menyesali perbuatannya, mau bertaubat atas perintah ulama di salah satu tempat, wafatnya di sini. Karena berselisih faham dua malaikat ini, Allah utus malaikat merubah diri jadi manusia. Apa kata malaikat tadi itu? Wes gini aja, ayo diukur. Kalau dari tempat ini ternyata lebih dekat ke tempat mau bertaubat tadi itu, berarti ini masuk surga. Ya. Kalau lebih dekat di sini, berarti ya neraka tempatnya. Belum. Diukur Pak, kerjanya malaikat. Kayak bangun, diukur. Setelah diukur, selisih sedikit lebih mendekat ke tempat yang dianjurkan oleh para ulama. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini masuk surga. Artinya apa? Di saat kita berlumuran dengan dosa, ayo kita berenang di lautan ampunan Allah. Percayalah, ampunan Allah jauh lebih besar daripada siksanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, mohonlah ampun rabbakum, pada Tuhanmu, kata Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaffara, maha penerima taubat. Ibu, maha penerima taubat. Rasulullah pernah menangis di masjid di Madinah. Saat Rasulullah sedang berada di masjid di Madinah, Rasulullah menangis, Rasulullah sedih, Rasulullah susah. Ada sahabat datang, Rasulullah di masjid. Ada sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ini menangis ya Rasulullah? Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Kata sahabat Rasulullah, Sadad bin Auf namanya. Rasulullah menjawab, atakhawwafu ala ummati asyirik. Wahai Sadad, saya menangis ini yang saya khawatirkan nanti di saat saya menghadap Allah, umatku syirik. Sadad bertanya pada Rasulullah, atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau menghadap Allah, umatmu syirik? Ya. Rasulullah jawab, ada. Na'am. Ama innahum, akan tetapi yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini ialah innahum la ya'buduna syamsan, mereka tidak menyembah matahari. Wala ya'buduna qamaran, mereka juga tidak menyembah rembulan. Wala ya'buduna hajaran, mereka juga tidak menyembah batu.
walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka beramal bukan karena Allah, karena pamer kepada sesama manusia. Masjid ini Pak Farmadi kalau bukan suami saya kalau bukan, itu bahaya kan ya. Inilah yang sempat ditangisi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pembunuh 100 orang saat mau bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, 100 loh ya, bukan nyamuk. Kalau nyamuk 100 banyak. Ini manusia. Apalagi dosa-dosa yang kecil menyesali. Maka ada syarat. Profesor Dr. Ali As-Sobuni, beliau menulis dalam sebuah referensi tafsir yang Sahabatut Tafasir, syaratnya jangan kapok-kapok lombok. Tahu kapok-kapok lombok? Iya. Apa Bun kapok lombok? Hilang pedasnya kumat. Hilang pedasnya kumat lagi. Kumat lagi maksiatnya. Maka kata Profesor Dr. Ali As-Sobuni dalam sebuah tafsir itu, Sahabatut Tafasir, pertama, ayastaghfirullah, istighfar kepada Allah lewat lisan, astaghfirullahaladzim, ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nadam alaihi, menyesali perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, sesali, bukan kapok-kapok lombok. Sekarang kapok, besok lagi. Ini kapok lombok namanya. An-nadam ilaih, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Dan yang ketiga, alla ayyauda ilaihi abada, tidak akan mengerjakan lagi. Mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Itulah bahasa orang kampung, kapok lombok. Ya. Saiki pedes, naudzubillah pedesnya. Ternyata besok naudzubillah lagi. Naudzubillah lagi. Baik. Ya, baik pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV dan saya Isa Ansori bersama narasumber kami Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Kita jeda saat lagi untuk melihat dulu beberapa tayangan berikut. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolos. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi hingga 1 bulan lebih. Tak hanya puluhan hektar lahan persawahan mengalami kekeringan hingga gagal panen. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama kami di program kajian kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Isa Ansori bersama narasumber kami Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kami ada di Masjid Babu Salam, Paben Asri Sedati Sidoarjo bersama ibu-ibu Majelis Taklim Jamaah Muslimat dari Masjid Babu Salam. Sekali lagi kita ada di program kajian kini.
inspirasi nurani. Baik, Yai. Ini poin ketiga dari hadis yang kaitannya dengan takutlah kamu dimanapun kamu berada. Di poin yang ketiga. Jadi berbuat baiklah kepada sesama. Baik, terima kasih. Yang ketiga ini wal khuluqul hasan. Berbudi pekerti baik. Ya, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, baik itu kepada orang lain maupun kepada anak. Jadi kalau ada orang tua, bunda solihah tidak berbudi pekerti yang baik kepada anak, nanti dikira halal sama anak. Oh, mama gitu, aku yo gitu, gitu loh, Bun. Kalau mama misalnya, mohon maaf, satu saat si ayah minta diambilkan kacamata, mohon maaf, lalu si mama ngomong, ya kanan tangannya tangan kiri, lalu ada anak kecil di situ, anak kita, si anak kita beranggapan gini nih boleh, ya kan? Mestinya kan kanan. Ya. Itu maka sebelum kita memberi instruksi pada anak kita, maka kitalah terlebih dahulu harus yang memberi contoh. Ya. Nah, di Masjid Babu Salam sudah jelang maghrib, kiroah sudah dikumandangkan. Ayo segera berangkat sayang. Sementara bapak dan ibunya masih diutak-utak sama handphonenya, ya kan? Si anak akan ngomong, loh papa sama ibu kok enggak? Satu. Yang kedua, si anak sudah berangkat ke masjid dan taman pendidikan Al-Qur'annya, sudah menghafalkan surat-surat pendek, ayat-ayat pendek. Begitu pulang habis sholat isya makan bareng, si anak baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Si anak baca doa. Di saat si anak melihat ke kanan, ayahnya, melihat ke kiri ibunya, ternyata bapak dan ibunya enggak baca doa. Anak nanya, "Mama, kok enggak baca doa? Papa kok enggak baca doa?" Si mama pinter ngomong, "Nak, doa itu khusus anak kecil." bukan mama wis tuwa, bukan, karena enggak hafal. Karena enggak hafal. Makanya Bun, di saat anak-anak kita di taman pendidikan baca hafalan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, doa-doa pendek, kalau bapak dan ibunya juga enggak bisa, masalah. Contoh kecil, sang anak di rumah baca ayat pendek. Wadduha wal laili idza saja. Ternyata salah bacaannya, bundanya enggak hafal, ayahnya juga enggak hafal, ya dibiarkan saja karena enggak paham. Maka sekarang banyak taman pendidikan Al-Qur'an, juga ada taman emak-emak Al-Qur'an. Emak-emak Al-Qur'an itu si anaknya juga ngaji, para ustadz-ustadzanya, emak-emaknya juga ikut ngaji. Maka nanti sang anak di saat baca Al-Qur'an salah, emaknya, bundanya bisa membetulin anaknya yang salah dalam baca Al-Qur'an. Sekarang lagi marak, Bun, balapan antara anak dan mamanya baca Al-Qur'an. Itu khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Bunda. Menangis di Madinah, di masjid di Madinah, menangis dan menangis, sedih Rasulullah. Lalu ada sahabat Rasulullah, Sadad bin Auf, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah. Ya Rasul, ada apa gerangan engkau menangis ya Rasulullah? Engkau sedih ya Rasulullah. Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang lampau, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tapi kenapa engkau masih sedih, engkau menangis, engkau susah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Atakhawwafu ala ummati asyirk wa sahwal khafiyah. Wahai Sadat, yang saya takutkan besok di saat saya menghadap Allah, umatku syirik. Sadat bertanya pada Rasulullah, "Atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau wafat menghadap Allah, umatmu syirik? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ada.
Ama innahum, akan tetapi yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini ialah innahum la ya'buduna syamsan, mereka tidak menyembah matahari, wala ya'buduna qamaran, mereka juga tidak menyembah rembulan, wala ya'buduna hajaran, mereka juga tidak menyembah batu, walakinnahum yura'una bi a'malihim, akan tetapi mereka beramal bukan ke Allah melainkan pamer kepada sesama manusia. Bangga-bangga itu kalau bukan saya. Kalau bukan saya, masjid tidak akan selesai. Pamer kepada sama manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beri teladan, beri contoh. Alhamdulillah gitu, ustadz itu, bapak itu, si dermawan itu bisa dibuat contoh. Tapi bukan berarti yang dermawan tadi itu dibuat contoh 100%. Ada juga dalam hadis begini, Bunda. Pernah orang-orang yang dermawan tadi ditanya oleh Allah, apa yang engkau kerjakan di dunia dulu sehingga engkau ingin masuk surga semacam ini? Mereka menjawab, saya saat hidup dulu ya Allah mendatangi keluarga saya, jamaah saya, teman saya yang jauh, kami sempatkan summa atasaddaku, kami sempatkan untuk bersedekah. Lalu apa kata malaikat? Kadabta, engkau pembohong. Kata Rasulullah juga, engkau pembohong. Kau datangi mereka si kaya, si fakir dan si miskin, kau bantu mereka, laisa li ajli, bukan karena aku Allah Subhanahu wa taala, melainkan pamer kepada sesama manusia. Urida ayyuqal, engkau ingin dikatakan oleh mereka yang disantuni oleh engkau, disantuni oleh engkau, ingin engkau dikatakan rajulun jawad, seorang yang dermawan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi panutan agar supaya dikatakan farmadi itu yang membantu gitu. Bisa, kita masih ada di program kajian kini di Javos TV. Kita masih menyisakan satu segmen lagi ya Bunda dan juga ya Farmadi. Kita jeda dulu untuk melihat beberapa tayangan berikut. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansori sebagai pemandu, dan di samping kami ada narasumber Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kami berdua bersama ibu-ibu ada di Masjid Babu Salam, Pabean Asri, Sedati, Sidoarjo. Nah, kita ada di segmen terakhir, kita masih ada di program kajian kini. Inspirasi.
Baik, sekarang kita berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan takwa, boleh, atau dengan pertanyaan yang lain, ya monggo. Silakan disebutkan namanya, mic-nya, lihat kamera ibu. Oke, ya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butia, saya akan menanyakan bagaimana agar kita itu selalu istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Tias, matur nuwun. Mic-nya untuk digeser ya. Sudah ada. Oh, sudah ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ningsih, saya mau bertanya tentang bagaimana cara menerapkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo. Matur nuwun. Yai, monggo. Terima kasih Bunda Tias. Bunda Tias, ya. Bunda Tias. Bagaimana kita merealisasikan tentang istiqomah ya. Dulu ada seorang non-muslim datang pada Rasulullah. Ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Oke, kata Rasulullah. Syaratnya apa? Saya ini pemabuk. Saya ini biasa main perempuan. Saya biasa mencuri, kata non-muslim yang datang pada Rasulullah. Saya ingin masuk Islam. Baik. Satu syaratnya, kata Rasulullah. Apa? Engkau jujur ya, kata. Baik. Kok sekecil itu? Kok semudah itu? Setelah ikrar masuk Islam, dia orang yang ditakuti di Madinah, ngomong ke semua orang, ternyata masuk Islam itu kecil. Rasulullah hanya menyampaikan jujur ya. 2 hari kemudian, begitu dia mau minum lagi kebiasaannya, nanti kalau saya minum bertemu Rasulullah, lalu ditanya, engkau beberapa hari ini minum apa enggak? Loh, saya kok enggak jawab jujur, bahaya kan? Rasulullah pasti tahu kan. Di saat keinginan untuk kebiasaan minum dan mabuk semuanya, akhirnya ngomong lagi, enggak mungkin, nanti ketemu Rasulullah, kau main perempuan enggak? Ngomong enggak, saya enggak jujur katanya. Ini namanya istiqomah ya. Jadi, ternyata berat juga ya. Berat. Panjenengan misalnya begini Bun, biasa puasa Senin Kamis ya. Godaannya banyak. Begitu Senin panjenengan berangkat ke kantor puasa, di kantor ada bacaan teman-teman seruangan. Ya kok nggak besok ya gitu. Ternyata begitu Selasa nggak ada bacaan itu. Memang godaannya istiqomah itu berat itu. Ya? Sumastaqim itu berat. Cuma bisa lewat latihan. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Ya godaannya gitu. Ini dibatalkan apa enggak? Padahal dia juga puasa sunnah, tak batalkan. Ini teman saya, syukuran, ulang tahun, gak makan juga, mulai. Makannya enak lagi ya. Makannya enak. Kok enggak besok ya, hari Rabu kan enak. Begitu hari Rabu enggak ada. Iya. Enggak, itu. Jadi itu butuh latihan Bunda. Yeah. Latihan saya harus begini. Godaannya berat. Begitu panjenengan puasa Senin atau Kamis, karena sudah istiqomah, anak ngomong, Mama, di sana ada toko warung baru bla bla bla, coba makan sana Aduh, anak yang ngomong. Jadi sumastaqim itu istiqomah tadi itu diawali dengan tajribat, latihan. Latihan Kak iso, pokoknya aku poso iki. Sorry ya Bun, saya poso. Tapi besok dibawain nggak apa-apa, saya makan kan lumayan tuh. Hari Selasa ya mau udah selesai ulang tahun saya. Semastaqim itu tajribat, latihan. Yang kedua Bunda Ningsih, bagaimana untuk kita takwa itu, iman dan takwa kita itu tetap ada pada diri kita. Yeah. Kan begini Bu, tadi saya sampaikan di depan bahwasanya definisi takwa itu ialah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi,
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini pun juga berat. Sirron wa alaniyatan, baik secara sirri maupun terang-terangan. Ya, begini ini saya melakukan iman dan takwa kita ini, maka itu juga ujiannya berat juga, Ustaz Isa Ansori. Yang ujian paling berat itu orang terdekat. Alah soalim poso. Betul. Ya, memang berat, ujian berat. Orang terdekat, Bun. Kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, mohon maaf saya puasa, Ustaz. Oh ya sudah, aman saya. Begitu sama tetangga, sama teman dekat. Alah soal. Termasuk sholat duha kan. Jenengan kalau sholat duha di kantor, ada tetangga ngomong sama teman kantor, alah balik Mbak Farmadi kredit macet. Mau sholat duha. Mau sholat duha, padahal saya ingin istiqomah. Ujiannya tetangga sebelah yang Pak Farmadi kredit macet ya. Utangnya akeh. Mustaqim itu istiqomah iman dan takwa juga itu berat. Tapi bisa, ayo mulai dengan diri kita, lalu mulai dengan latihan. Nah, kalau nggak latihan sulitnya, beratnya setengah mati. Lalu setelah panjenengan karena puasa kan Senin Kamis ngomong tetangga sebelah, teman-teman, tahu temennya ulang tahun diajak makan aja nggak mau. Besok kan masih ada hari Senin. Iya kalau nggak wafat. Besok kan masih ada hari Senin. Maka mumpung ingat wafat, Bun, paling sedih, paling susah itu kita saat tidur. Kenapa? Saat tidur kita nggak baca doa. Oh iya. Kalau Allah menjemputnya di saat kita tidur nggak baca doa, berat. Masih ingat tuh doa saat mau tidur? Yeah. Allahumma barik lana. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Bismikallahumma, ya di Allah, bismika, dengan menyebut asmamu ya Allah, ahya kami hidup. Wa bismikallahumma amut, dengan menyebut asmamu ya Allah juga kami wafat. Maka di saat kita langsung karena kecapean kerja di luar bla bla blek tempat baca doa, itu yang paling dikhawatirkan. Kalau penjenengan kita bawa mobil, biar Masya Allah, mungkin masih sempat baca astagfirullah. Betul. Sempat baca astagfirullah. Nah, kalau sudah tidur lelap, malah mimpinya mimpi gak enak. Baik. Tuntas sudah bahasan kita tentang dimanapun takwa dimanapun kamu berada di program kajian Kini Jauh Pos TV. Terima kasih pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di Masjid Babu Salam, Pak Bean Asri Sedati Sidoarjo. Yai, matur nuwun untuk kajiannya. Mudah-mudahan tambah ilmu, manfaat kita semuanya. Barakallah ya. Dan pemirsa, kita akan tampil lagi atau hadir lagi untuk pekan mendatang di program yang sama, kajian Kini Jauh Pos TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.